Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Sebelumnya kepada Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Erwin Kesuma, saya dari Universitas Lampung. Sebelumnya pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Juri dan para panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mencoba mempresentasikan dari hasil esai saya pada kesempatan lomba kali ini. Pada kali ini saya akan mencoba mengkaji terkait dengan salah satu permasalahan yang mungkin saat ini juga sedang kita alami, yaitu tentang permasalahan sampah. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, teman-teman dan Dewan Juri yang terhormat, pada kesempatan kali ini saya akan coba menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan survei sederet problematika atau permasalahan utama di Indonesia yang di sini diisi oleh anak muda, gitu ya. Maka coba kita lihat datanya. Ternyata sesuai dengan survei anak muda yang ini ada rentang 14 sampai 40 tahun yang masuk dalam kategori Gen Y ataupun Gen Z gitu ya. Maka kita bisa lihat bahwasannya pada data ini kemiskinan ini ada di angka 4%, korupsi 3,6%, pendidikan 2,9%, lingkungan 2,7%, kriminalitas 2,35%, dan keamanan 2%. Dari data ini bisa kita simpulkan mengapa lingkungan menjadi salah satu problematika atau permasalahan utama yang ada di Indonesia. Ternyata dari permasalahan ini, permasalahan lingkungan ini ternyata salah satu penyumbangnya gitu ya adalah permasalahan sampah itu sendiri. Maka dari itu saya akan mengajak Dewan Juri yang terhormat dan teman-teman sekalian untuk membahas lebih jauh mengapa permasalahan sampah menjadi poin utama sebagai permasalahan utama di Indonesia. Sekarang kita coba lihat gambar sebelah ini. Gambar sebelah adalah TPST Bantar Gebang yang saat ini sudah terisi 39 juta ton atau sudah mencapai 80% dari kapasitas aslinya. Tinggi timbunan sampah mencapai 40 meter, setara dengan gedung 16 lantai. Ya, bukan hanya sampah di daratan, pasalnya saja sampah plastik di Laut Indonesia pada tahun 2021 sejumlah 56,3.333 metrik ton setiap tahun yang menempatkan Indonesia pada posisi kelima negara penghasil sampah plastik di laut. Bisa dilihat teman-teman dan Dewan Juri yang terhormat bahwa saya sampah di Indonesia setiap tahunnya, setiap waktunya, setiap harinya. Dari proses produksi, dari proses penggunaan, dari proses konsumsi yang kita gunakan, akhirnya hanya ditumpuk di TPS-TPS yang ada di sekitar kita. Salah satunya di TPS di Bantar Gebang. Maka dari itu, saya Erwin Kesuma dari Universitas Lampung mencoba menyampaikan sebuah inovasi terkait dengan rumah pesaiki, yaitu aplikasi pengelolaan sampah berbasis komunitas pemuda sebagai solusi penanganan permasalahan sampah yang terintegrasi. Namun, sebelum itu, kita kenali terlebih dahulu mengapa sampah menjadi poin utama pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kenapa harus sampah dan apakah sebenarnya seserius itukah permasalahan sampah saat ini? Mari kita kaji. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, volume timbunan sampah di Indonesia pada 2022 sudah mencapai 19,45 juta ton. Ini artinya penambahan sampah setiap harinya mengakibatkan beberapa TPS yang ada di Indonesia sudah mencapai kapasitas fullnya gitu ya. Apakah dengan adanya kondisi saat ini kita sebagai Gen Z ataupun sebagai seseorang yang juga menggunakan sampah sebagai bahan baku ataupun mungkin sebagai bahan yang selalu kita gunakan sehari-hari ini tidak peduli akan ini gitu ya. Maka dari itu saya coba membahas terkait dengan permasalahan ini. Pembuangan sampah yang tidak diurus dapat mengakibatkan permasalahan baru yang lebih serius. Mungkin Dewan Juri yang terhormat gitu ya, pembuangan sembarangan ke kawasan terbuka. Hal ini mengakibatkan pencemaran tanah yang akan berdampak pada saluran air. Kemudian jika misalkan sampah itu dibakar akan mengakibatkan pencemaran udara. Jika sampah itu dibuang ke sungai, hal ini akan mengakibatkan pencemaran air yang tersumbatnya saluran dan air yang mengakibatkan banjir. Ini bukanlah sebuah solusi jika dilakukan seperti itu. Maka hal ini menunjukkan bahwa terjadi pengolahan sampah aktif dan kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak negatif sampah terhadap lingkungan yang menjadikan faktor utama menyebabkan masalah ini. Maka solusinya masa kini itu apa?
Sebelum kita mengkaji lebih jauh terkait dengan solusinya, menurut Bapak Rusli Cahyadi, yaitu Humas Badan Riset Inovasi Nasional, yang saat ini juga merupakan seorang peneliti muda, ternyata ada kaitannya terkait dengan pengelolaan sampah dengan teknologi. Maka kita ke depannya akan mencoba mengkaji bagaimana pengelolaan sampah itu terjadi dengan teknologi. Menurut beliau, teknologi atau aplikasi dalam pengelolaan sampah itu sangat penting, karena sistem pengelolaan sampah, terutama di Indonesia, relatif tidak bergerak dari problem yang serupa. Jumlah sampah tetap meningkat, meskipun berbagai upaya untuk melakukan pengurangan seperti reuse maupun recycle dikampanyekan tidak berhasil. Maka kita kenalkan sebuah aplikasi yang bernama Rumah Pesagi, sebuah rumah yang di sini terdapat pengelolaan sampah terintegrasi. Dengan pengelolaan sampah ini diharapkan dapat mengurangi, dapat mengatasi, dan dapat memberikan inovasi terkait dengan permasalahan sampah yang saat ini kita alami. Di rumah Pasagi ini, kita akan membahas terkait dengan beberapa hal yang sebenarnya sudah kita alami gitu ya. Maka dengan hadirnya rumah Pasagi ini diharapkan sampah-sampah yang saat ini kita hadapi, sampah-sampah yang saat ini kita peroleh, ya sampah-sampah yang saat ini kita mungkin kita lihat di sekeliling kita dapat teratasi. Karena dengan rumah Pasagi, aplikasi ini aplikasi yang berbasisnya komunitas pemuda yang berupa juga di dalamnya berupa pengabdian masyarakat yang dikelola oleh para pemuda generasi milenial yang memiliki tugas utama untuk memfasilitasi pengelolaan sampah di tempat. Kompas lagi dalam bentuk aplikasi sebagai bentuk digitalisasi bertugas memfasilitasi para pengguna atau masyarakat di setiap wilayah dalam mendapatkan informasi edukatif seputar pengelolaan sampah dan pendistribusian sampah mereka ke lokasi rumah pesagi atau ke bank sampah terdekat dari lokasi mereka. Maka dengan itu, untuk memperlancar dari pengguna rumah pesagi ini, maka ada beberapa pihak-pihak yang perlu terlibat untuk mengimplementasikan daripada rumah pesagi ini. Pertama, pastinya dukungan dari pemerintah pusat, yang berupa kebijakan-kebijakan dan lain sebagainya, kemudian disusul juga oleh pemerintah daerah kabupaten kota, dan juga dinas lingkungan hidup dan bank sampah setempat. Nah, untuk membantu itu, makanya kita sebagai anak muda, sebagai bentuk bagian dari komunitas pemuda yang dalam hal ini dalam bentuk pengabdian masyarakat sangat optimis apabila gerakan rumah pesagi ini dapat tersebar di seluruh Indonesia yang menyakup 500 lebih kabupaten kota. Dalam penerapannya rumah pesagi diawali dengan pembentukan suatu komunitas pemuda yang dibentuk pada setiap kabupaten kota agar dapat merata dan maksimal pengelolaan sampah di setiap daerah. Oke, maka diperlukan juga dalam proses pelaksanaannya adalah sebuah komunitasnya, struktur komunitasnya di mana ada ketua dan lain sebagainya sebagai bentuk penyokong dan sebagai bentuk kolaborasi yang aktif antar komunitas di ruang pesagi ini. Oke, mungkin teman-teman tadi ya banyak melihat rumah lagi ataupun ruang hijau. Sebenarnya konsepnya adalah sama gitu ya. Namun intinya adalah ini semua untuk memberikan sebuah kolaborasi dan sebuah inovasi yang baru gitu ya. Jadi sebenarnya awalnya saya menamainya dengan ruang hijau gitu ya. Namun seiring berjalannya waktu, rumah pas lagi menjadi salah satu inovasi yang baru bagi saya gitu ya. Rumah pengelolaan sampah terintegrasi gitu ya. Selanjutnya kita akan sampaikan juga beberapa kinerja dari tim-tim yang ada di Rumah Pesagi yang bisa teman-teman baca pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kita akan mengenal terkait dengan aplikasi apa saja yang ada di dalamnya gitu ya. Maksudnya fitur-fitur apa saja yang ada dalam aplikasi tersebut. Ya, pertama ada pada halaman pertama, ada pada halaman beranda ini ada namanya search bar. Kemudian ada informasi education gitu ya. Pada poin ini teman-teman dan Dewan Juri yang terhormat bisa mengakses berbagai bentuk informasi seputar lingkungan maupun seputar dunia sampah untuk menangani sebenarnya permasalahan sampah ini atau perkembangannya seperti apa gitu ya. Aplikasi Pusagi berperan dalam membantu pengguna menemukan langkah bijaknya mengolah sampah dengan teknologi. Selanjutnya di menu yang kedua, teman-teman akan menemui hasil pencarian berupa map gitu ya. Kemudian ada hasil pencarian gitu. Pada menu ini teman-teman bisa mencari bank sampah terdekat yang menurut teman-teman ini perlu dilakukan gitu ya. Contohnya teman-teman ingin melakukan membuang sampah atau mungkin menjual barang-barang sampah teman-teman, maka teman-teman ingin melakukan tempat terdekat, maka bisa langsung saja meng-search pada menu pencarian gitu ya, pada menu pencarian di map, pada menu kedua, teman-teman akan ditunjukkan kepada bank sampah terdekat gitu ya.
Selanjutnya pada menu ketiga, teman-teman akan ditampilkan berupa kotak aksi ya, atau kotak pengaduan. Kemudian teman-teman dan Dewan Juri yang terhormat juga bisa menyampaikan terkait dengan keluh kesah apa saja yang terjadi, kemudian bisa menyampaikan saran dan masukan seputar lingkungan maupun sampah di lingkungan teman-teman gitu ya, ataupun Dewan Juri yang terhormat. Dan dengan harapannya permasalahan sampah yang ada di Indonesia dapat terasasi dan dapat terlapor. Dan aplikasi ini adalah aplikasi yang terintegrasi. Jadi ketika misalkan kotak aksi ini disampaikan yang tertuju kepada Dinas Lingkungan Hidup misalnya, maka ini akan langsung terintegrasi gitu ya dari pengguna kepada dinas terkait ataupun dari pengguna kepada pihak pemerintah. Jadi inilah namanya rumah pesagi, rumah pengolahan sampah terintegrasi. Maka dengan adanya rumah pesagi ini dapat menciptakan pertama lapangan kerja yang layak di komunitas ini sesuai dengan poin SDGs ke-8. Kemudian pengolahan sampah. Kemudian pengelolaan sampah yang berkelanjutan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab atas konsumsi dan produksi yang dilakukan gitu ya. Sesuai dengan SDGs poin ke-12, ini konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Jadi kita sebagai salah satu konsumen yang menggunakan sampah menjadi sangat penting apabila kita mengolah ataupun menindaklanjuti terkait dengan bahan-bahan yang kita konsumsi seperti itu. Oke, selanjutnya, manfaatnya apa saja gitu ya. Mungkin bagi pengguna terlebih dahulu, kita kenal terlebih dahulu manfaat untuk pengguna. Mereka akan menemukan bank sampah terdekat di wilayah mereka dan bisa mengetahui beragam aktivitas pengelola sampah di bank sampah tersebut. Pengguna bisa melaporkan dan memberikan kritik dan saran atas adanya permasalahan sampah di sekitarnya. Yang selanjutnya, selain itu pengguna juga bisa mendapatkan wawasan dan info terupdate seputar sampah, pengelola sampah dan informasi yang relevan lainnya hanya melalui satu aplikasi rumah pesagi. Selanjutnya, bagi pengelola, manfaatnya apa? Yaitu memperluas jaringan antar komunitas. Selain itu juga akan mendapatkan wawasan kemasyarakatan karena program yang dilakukan berupa pengabdian. Selanjutnya, mendapatkan penghasilan dari aktivitas kerajinan dari daur ulang sampah. Pengelola sampah yang anorganik menjadi paving block dan budaya maggot. Selain itu juga bisa mendapatkan penghasilan dari perikanan media sosial. Kesimpulannya, rumah pesagi diharapkan dapat memberikan solusi konkret terhadap masalah sampah yang ada di Indonesia. Karena seperti yang kita tahu, sampah akan selalu meningkat setiap tahunnya jika tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengurangi sampah dan pengelolaan sampah yang bijak. Rumah Pesagi adalah aplikasi yang terintegrasi dengan berbagai pihak-pihak terkait guna mengimplementasikan pengelolaan sampah yang efektif dan efisien. Dengan begitu, sampah yang dihasilkan oleh masyarakat dapat dengan baik terolah menjadi bernilai guna, bahkan bernilai ekonomi, sehingga tidak ada sampah yang menumpuk dan merusak lingkungan atau alam. Nah, selanjutnya teman-teman atau di juri Ahmad mungkin tahu foto ini ya. Mungkin teman-teman Dewan Juri tahu mereka adalah Pandawara Group ya. Yang awalnya mereka ini melakukan aksinya sederhana namun konsisten gitu ya. Ditambah dengan memanfaatkan teknologi melalui kontennya, kini Pandawara sukses memberi teladan dan kebermanfaatan. Mau menginspirasi seperti mereka melalui pengolahan sampah, melakukan aksi bijak teknologi dengan hijaukan dunia. Saya Erling Suma dari Universitas Lampung mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.